Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali membahas mengenai peraturan THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Topik seputar THR dan gaji ke-13 saat ini tengah menarik perhatian. Berdasarkan sejumlah informasi di berita online yang sudah berhasil saya rangkum saat ini, bahwa pemerintah sudah memastikan akan mencairkan tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo memastikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk THR sudah disiapkan. Kabar baik lainnya selain THR, PNS juga akan menerima gaji ke-13 di tahun ini. Pemberian gaji ke-13 bahkan sudah diatur di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022. Merujuk pada aturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 42/PMK.05/2021. Peraturan ini telah ditetapkan pada bulan April tahun 2021, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal ini mengatur PNS yang akan mendapatkan THR dan yang tidak akan mendapatkan THR. Terdapat pada pasal 5 mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI dan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D. Dalam hal pada poin A disebutkan sedang cuti di luar tanggungan negara. Dalam arti yaitu bagi mereka PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara, mereka tidak akan mendapatkan THR. Selanjutnya, pada poin B disebutkan sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Jadi, bagi mereka PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, apabila sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya saat ini dibayarkan oleh instansi tempat penugasan, maka mereka tidak akan mendapatkan THR. Selanjutnya, yang menjadi topik perhatian saat ini, yaitu juga mengenai PNS, apakah akan mendapatkan THR di tahun ini? Mengenai hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam poin 6 dan poin 7 yang menyebutkan ada dua kategori pensiun. Untuk poin pertama terdapat pada nomor 6 menyebutkan bahwa pensiun adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua terdapat pada nomor 7 yang menjelaskan penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk poin pertama ini bagi pensiun dalam arti masih hidup atau yang telah purna tugas akan diberikan penghargaan atas pengabdiannya berupa tunjangan hari raya atau THR. Selanjutnya, bagi pensiunan yang sudah meninggal maka akan diberikan kepada ahli warisnya, tentunya bagi mereka ahli waris yang sah dari pensiunan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saya ucapkan selamat bagi dua kategori pensiunan yang akan mendapatkan THR di tahun ini. Selanjutnya yang tak kalah menjadi topik perhatian juga, yaitu mengenai CPNS. CPNS adalah mereka yang belum sah diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau dalam arti sedang dalam masa percobaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka akan mendapatkan THR di tahun ini? Sampai saat ini memang belum ada keputusan resmi mengenai apakah CPNS akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2022 ini. Namun, kendati demikian, aturan yang berlaku di tahun sebelumnya bisa dijadikan gambaran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak ada perubahan, maka ketentuan pemberian THR untuk CPNS di tahun ini akan berlaku seperti tahun sebelumnya,
yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021, yaitu terdapat pada pasal 7 PP Nomor 63 Tahun 2021. Silahkan bisa teman-teman cek, yang menyebutkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas, pada poin A disebutkan 80% dari gaji pokok PNS. Kemudian pada poin B menyebutkan tunjangan keluarga, poin C tunjangan pangan, poin D tunjangan umum. Untuk besaran THR bagi CPNS tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang diberikan sesuai dengan jabatan atau pangkat golongannya. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan mengenai kapan THR tersebut akan dicairkan. Di sini terdapat pada pasal 11, regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan yang mana dalam ayat 1 menyebutkan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Selanjutnya, pada ayat kedua menyebutkan dalam hal tunjangan hari raya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Itu artinya dalam ayat tersebut bahwa THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Meskipun begitu, apabila THR belum dapat dibayarkan atau belum dicairkan, maka THR dapat dibayarkan setelah hari raya. Demikian, itu adalah informasi mengenai peraturan THR dan gaji ke-13 di tahun 2022 ini, serta kategori PNS, CPNS, dan pensiunan yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun ini. Adapun untuk kategori ASN yang tidak akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun ini, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.